Ya, di Parlemen Update kali ini seperti biasa kita akan mendiskusikan update tentang apa saja yang menjadi perhatian dari legislatif khususnya di Parlemen Kota Makassar, di DPRD Kota Makassar. Dan kali ini terkait tema pendidikan ya. Sebab pendidikan yang merata dan juga inklusif itu menjadi tantangan bagi kota besar seperti Kota Makassar. Inklusif berarti terbuka ya. Meski saat ini tantangannya adalah banyak sekolah unggulan itu masih berada di pusat kota, sementara di wilayah pinggiran itu masih banyak sekolah negeri yang tentunya kita tahu bersama masih berjuang ya dengan keterbatasan fasilitas, kemudian tenaga pendidik, hingga akses ya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan untuk itu sudah kembali bersama kami di kali ini, Parlemen Update kali ini, perwakilan dari anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Binsani Daengkeca. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Bugar Pak ya. Alhamdulillah, syukurlah. Meskipun beliau baru saja melakukan perjalanan keluar kota dan ini juga terkait dengan layanan ya, peningkatan layanan kepada masyarakat, kemudian bagaimana memberikan hal-hal yang positif tentunya apalagi ini sudah mendekati akhir tahun ya Ya, Pak Sani ya, Pak Aji ya. ya siap. Pak Haji. Haji ini kita tahu kalau di Komisi D itu memang hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat ya, Ya, kesra ya, ya, kesejahteraan masyarakat. ya, Jadi dari pendidikan, kesehatan, layanan-layanan publik lainnya ya, itu beradanya di Komisi D ya, ya, perwakilan dari masyarakat ya. Maksudnya untuk aspirasi rakyat itu di Komisi D yang diakomodir hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dasar ya masyarakat. Dan salah satunya kali ini kita akan membahasnya mengenai pendidikan ya. ya, Baru selesai sebenarnya sempat terjadi ya Pak ya, mungkin di beberapa waktu pada saat penerimaan murid baru dan itu kondisi yang mungkin setiap saat terjadi ya Pak ya, pada saat penerimaan murid baru atau siswa baru ya. Hal-hal yang mungkin ada di satu sisi yang masyarakat yang mungkin tidak merasa puas ya dengan sistem ataupun prosedur meskipun sekarang sebenarnya sudah lebih baik penataannya ya iya, Pak Aji ya, Pak Aji iya, Sani ya. iya. Nah, sekarang secara umum mungkin Bapak bisa menggambarkan dulu sepanjang tahun ini ya 2025 ya kira-kira kondisinya khususnya dari akses masyarakat terhadap pendidikan itu sudah ada peningkatan seperti apa dan kemudian Dewan juga memberikan instrumen-instrumen kepada eksekutif itu seperti apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Kami alhamdulillah dari uh, fraksi P3 Ya, yang ditempatkan di Komisi D. Ya, Komisi D kita memang tahu bersama bahwa Komisi Kesra di mana membinani ya pendidikan kesehatan, dinas sosial ya dengan 12 mitra ya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini baru-baru saja ya kita semua tahu di Komisi D itu pendidikan ya nah, khususnya untuk DPRD Kota Makassar itu membina hanya SMP, SD mhm, dan PAUD ya. ya, SMP kemarin memang ada sedikit ya, walaupun tidak terlalu masalahnya besar, ya, kami selalu berkoordinasi pihak dinas pendidikan ya ya, dengan kepala-kepala bidang yang membinani SMP SD dan alhamdulillah semua berjalan dengan mhm, baik. Namun di antara kami tadi mendengar bahwa sekolah-sekolah unggulan itu memang ada beberapa, antara kurang lebih 55 sekolah SMP yang ada di Makassar mhm, dan 346 ya kalau tidak salah SD. ya, Memang kalau dilihat daya tampung belum memadai ya karena hasil keluaran dari SD itu masuk ke SMP ya itulah makanya SMP swasta tidak bisa ya, dinafikan juga karena itulah jadi kalau memang sudah tidak tertampung di SMP ya kita ada sekolah swasta kan di mana juga swasta itu ada juga SMP apa ya, swasta unggulan ya, yang tidak berbayar juga ada beberapa jadi masyarakat sekarang itu merasa tidak ya tidak sekolah anaknya kalau
di Banyak sekolah swasta, unggulan. swasta artinya sekolah Iya. swasta. Nah, padahal sekolah swasta negeri itu hanya sedikit saja ya Mhm. membedakan. Nah, semua bagus semua hasilnya. Ya, karena unggulan-unggulan juga swasta banyak. Jadi kami dari Komisi D kemarin bersama dengan Dinas Pendidikan bahwa Mhm. barangkali kalau sekolah sudah ada tidak sudah lebih baik tidak ada lagi istilah unggulan. Iya. Kita sama ratakan semua karena kalau ada unggulan pasti sebagian dari orang tua murid selalu mau masuk anaknya di situ karena Iya. merasa unggulan-unggulan. Padahal itulah di situ juga tidak menjamin ya. Ada beberapa memang yang ada di tengah-tengah kota ini. Di pinggir kota juga ada ya. Mhm. Seperti ya kita sebut saja SMP 30, SMP 12, SMP Mhm. 35, SMP ya dengan tinggi SMP 12 ya. Biasanya ini terdengar santer sekali ya SMP 6 Iya. unggulan ya. Begitu juga SMP 8 ya. Semua Mhm. itu yang selalu terdengar di tengah-tengah masyarakat. Juga SD, SD ya. IKIP, SD ini ya semua ah, apa, Petarani semua itu ya, itu semua unggulan. Tapi bagaimana ini eh, koordinasi kita dengan Ibu Kadis yang tetap dalam pengawasan supaya di bagaimana sudah tidak ada itu unggulan. Jadi Iya. sehingga semua harus seperti guru itu ya bagaimana bisa ditingkatkan SDM-nya Mhm. supaya semua merata. Ya, alhamdulillah penerimaan kemarin ah, berjalan dengan baik ya. Walaupun kami juga selalu berkoordinasi sehingga anak-anak kita yang tidak tertampung yang tadi di sekolah unggulan itu akan dikoordinasikan dengan eh, Ibu Kadis sehingga dia bisa memberi informasi bahwa SMP-SMP lagi yang masih membutuhkan sehingga tersebar. Nah, ya tersebar dengan baik ya. Ya, karena kami setiap satu satu pekan itu ada informasi bahwa SMP yang belum penuh daya tampungnya ini sehingga ada saling komunikasi sehingga orang tua daripada yang mau masuk SMP SMP Gulang kami sampaikan ya masing-masing di dapil Bu. Ada Iya. catatan-catatan ya Mhm. teman-teman memang ya. Jadi kami arahkan ke SMP yang walaupun pikiran dari para orang tua itu bilang terlalu jauh tapi kan saya kira sama yang penting dia mau sekolah ya Mhm. negeri ya. Nah, sehingga ya, begitu juga swasta alhamdulillah banyak juga kebagian ya merasa bahwa swasta itu sama unggulnya. Ya, Pak Haji, ini kan memang di masyarakat itu masih melihat hal itu ya, Iya iya betul. yang mau tidak mau ya, itu sudah terbentuk ya di mindset masyarakat bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin secara kualitas dan standarnya lebih Iya. baik dari sekolah yang lain. Nah, upaya dari Dewan sendiri seperti apa Pak Haji ini untuk bisa menyamaratakan kapasitas ini? Karena kondisinya memang secara kenyataan di lapangan fakta itu menimbulkan hal itu, persepsi hal itu. Ya, terima kasih Bu. Saya kira dari kami dengan pemerintah kota ya, melihat saya kira dengan segi fasilitasnya. Ya. Fasilitas dan SDM daripada seperti guru ya. Karena ya itu memang perlu harus sekarang di mindset kita itu perlu kita harus bagaimana adanya penyetaraan ya. Hmm. Mungkin ya seperti ya banyak-banyak ini yang ada di dalam kota ini yang banyak unggulan. Itulah, jadi sekolah-sekolah pinggiran itu harus memang dilengkapi ya dengan fasilitas manajemen pendidikannya, sarana-sarananya, Ya. dan terutama akses. Ya, Akses mudah didapat betul. ya. Kalau sekarang jalur-jalur sehingga orang-orang tua ya tidak Mhm. terkumpul di satu titik Iya. sehingga daya tampung sekolah itu tidak melebihi Ya. kota apa yang sudah seperti kemarin ya, kota yang sudah Berapa idealnya, Pak? ya itu 32 kemarin ya, Per kelas? per kelas. Ya. 32 itu ya. Dan kemarin ya penambahan rombel itu sesuai ini Mhm. memang ya tidak banyak ya Ya. karena seperti tahun lalu itu sedikit ada masalah sehingga banyak hampir-hampir saja banyak siswa-siswa tidak mendapatkan dapodik data ya Ya. sehingga nanti akhirnya dirugikan sendiri Betul. setelah mau terakhir tamat tidak ada data.
sekarang ini kita betul-betul selalu koordinasi bagaimana yang terbaik. Karena akhirnya juga orang tua siswa ini larinya juga ke DPR. Bagaimana bisa ya penyetaraan ini, pendidikan ini, nah, supaya lebih baik. Ya, Koordinasinya terus berlangsung. ya, Pak, bagaimana sekarang dengan program dari Wali Kota baru ya untuk memberikan baju seragam gratis kepada siswa-siswa di sekolah dasar ya, sekolah dasar ya, Ya, sekolah dasar itu seperti apa, Pak? Apakah sudah berjalan ya. sebagaimana mestinya? Ya, informasi terakhir saya memang sudah sebagian ya berjalan karena walaupun kemarin sedikit ya masalah kendala dari segi penyaluran, kemudian Iya, dari segi kualitas ya ada sedikit. Tapi namun Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Nafderdin sudah perbaiki sistem ya, dan kami juga dari DPR memantau. Nah, fungsi kami itu ya tidak mencampuri tapi fungsi iya, pengawasan. iya, Pak. Bagaimana bisa program ya sinergi kita, apalagi ya ini kan anggarannya besar Iya, ya. Jadi perlu kami awasi betul bagaimana speknya iya ya, benar. jumlahnya apa semua. Sekarang ini Eh, sudah terdistribusi tingkat SD, SMP atau bagaimana, Pak? Informasi saya terakhir sudah ada sebagian, tapi Oke. namun kalau ada sedikit kendala ya, mungkin tidak sepenuhnya sekarang bertahap ya, Iya. sesuai dengan walaupun speknya itu sudah disesuaikan dan ada beberapa juga pemenang-pemenang tender yang ini sudah Iya, juga ada berjalan, walau tidak sepenuhnya 100%, iya. mungkin bertahap. Betul, iya, iya, Pak Aji. Pak Aji sendiri kan merupakan perwakilan dari Kecamatan Tamalan Ria Biringkanaya, ya, Tamalan Raya dan Dapil 3. Biringkanaya. Ini dari segi jumlah penduduk kan lebih banyak Ya, ya, Pak ya di ya, Kota Makassar. Termasuk juga pasti peserta didiknya di sana pasti kebutuhannya ya, juga lumayan tinggi ya, Pak Aji Sani. ya, Itu bagaimana di sana, Pak? Sebenarnya dari reses kemarin kan baru reses ya. ya, Ya, berbagai seperti reses. apa harapan masyarakat? Ya kemarin kami baru saja selesai reses angkatan pertama di Ya, tahun anggaran tahun 2025-2026. Ya alhamdulillah tidak terlalu banyak sih bilang untuk apa informasi masalah ya, hanya yang banyak ini masalah MBG ya. Masalah seragam itu kan sekarang sudah kepala sekolah semua sudah koordinasinya baik dengan Kadis ya, ya. dengan Ibu Kadis, saya pendidikan saya kira. Kami tinggal mengawasi. Banyak itu keluhan-keluhan di Hmm, jadi kami juga tidak terlalu banyak, itu kan ada jalurnya ya. ya, KMBG. Kami juga tetap pengawasan ya. ya. Apabila ada hal-hal terjadi di setiap sekolah, pasti kami langsung turun, Bu. Kami akan membagi semua tim kegiatan karena kami juga masing-masing dapil Hmm. ya. Jadi kira-kira Pak Aji tinggal dapil berapa di sana? saya dapil tiga. Dapil tiga Tiga ya. ya. Jadi ada sudah ada beberapa berjalan. Alhamdulillah mulai dari tingkat SMA, SMP, SD. Monitor ya walaupun ada sedikit tapi ya tidak terulang lagi. Ya. Mungkin sedikit ya Jadi kesalahan-kesalahan. secara umum kalau pendidikan di kecamatan ini aman ya Pak ya? Ya Dari kemarin ya akses ya mungkin. ya sudah terbagi semua artinya baik dari segi apa sekolah negerinya, sekolah swastanya berjalan tidak ada gesekan-gesekan. Ya, di Makassar ini titik-titik mana saja lagi ya Pak yang mungkin kebutuhan sekolahnya belum berimbang dengan ketersediaan dengan peserta didik. Nah, contoh kemarin ya, nah Iya. ini seperti ini SMP 8. Ya. SMP 8 ini tidak ada sekolah yang terlalu menopang dekat saya Hmm, wilayah situ sehingga iya uh, agak jauh-jauh semua. ya. Iya, sehingga seandainya ada sekolah-sekolah yang dekat situ bisa menopang, ya ini tidak bertumpu di situ. Hmm. Berlebih sekali pendaftar ribuan. Oh, Ya, ya juga begitu SMP 6. SMP 6 sekitar situ juga ya mestinya ada sekolah-sekolah penyangga istilahnya, oke. penyangga yang ada di wilayah-wilayah Ya. seperti kami juga di wilayah kami di apa Dapil 3 wilayah Biras itu harus mestinya ada SMP. Ya, ada Hmm, SMP yang bisa satu lagi di situ. Saya kira idealnya itu kalau Makassar ya, ya kalau memang ada lahan, ada anggaran, pasti ada kurang bisa 10 sampai
15 SMP lagi yang kan. Sehingga sekolah-sekolah dibilang tadi unggulan itu ada penyangganya yang dekat situ. Sekarang jumlahnya berapa, Pak? Kalau tidak salah 55 kalau SMP yang ada. SMP ya? SMP. Jadi SD. tadi yang disebutkan itu kebutuhan untuk SMP ya, Iya Pak? kebetulan SMP. Kebutuhan untuk Nah, SMP ya? sedangkan SD-nya saya lihat sudah Iya, rata ya, sudah merata. tidak ada terlalu sulit, tidak ada terlalu jauh di mana masing-masing wilayah ada ya. Satu, dua, tiga. Itu ya wilayah saya ada 6 sekolah sekolah negeri jadi tidak ada yang itu pun walau yang 18 per kelas bisa Iya. masih bisa rombol sampai 20 memungkinkan ya ruang SMP yang paling sekarang ini itu tadi perlu kami memang bersinergi dengan pemerintah kota kalau memang ada lahan terutama lahan kan Mhm. lahan terutama segi pendanaan itu saya kira saja kita bisa itu kita bisa anggarkan. Iya. Jadi, idealnya masih harus sebaiknya ya, Iya, sebaiknya akan ada bisa direncanakan untuk pengadaan 15 sekolah penyangga begitu untuk iya, SMP ya. iya SMP. Untuk SMP itu akan ditempatkan di seluruh kecamatan, khususnya di kecamatan mana, Pak, yang paling, tinggi Terutama kebutuhannya? terutama di kota yang setengah kota ini, kalau Oh, memang ada lahannya, iya ya inilah tadi bisa mendampingi dia sekolah-sekolah unggulan ini ya. iya, Ya, karena banyak juga ya terus terang sekolah-sekolah unggulan ini, tidak terlalu di lingkungannya banyak yang tidak tertampung. mmm, Sehingga karena ini tadi dari luar banyak yang nggak merasa bahwa unggulan sehingga dia apalagi prestasi ya iya kemarin ada prestasi di tes dulu baru masuk di apa namanya zona iya, nah di situ banyak yang gugur mhm. eh, Oh, jadi sistemnya masih seperti apa sekarang, Pak Haji? kemarin kan ada istilahnya di tes dulu Iya, ya baru masuk ya masuk sehingga oh itu SMA, tapi kalau SMP itu kan zonasinya dan mhm, alhamdulillah ya kalau SMP tidak ada lagi tidak ada tes awal tuh tes akademik awal kecuali SMA kemarin yang ada banyak berpolemik. Sekarang kalau SMP itu zonasi ya alhamdulillah SMP kemarin tidak terlalu walaupun image sehingga apapun dia harus sekolah anaknya sih. Nah, ya dia maunya ya sehingga dan sekarang terbatas sekali. iya. Dan SMP-SMP yang kemarin kami data menerima 12 sekolah, 12 kelas, kurang lebih hanya 10 saja SMP. Mmm, 10 sampai 15 yang lain hanya 10 kelas. Nah, ini. Sehingga itu kan daya tampung yang tidak. daya tampung Dan ya, dia mau di situ, tidak mau menyebar. mhm, Ya, seperti kemarin ada di Barombong, SMP 5, 5 berapa. Karena kan kurang ya. mhm. Tapi orang tua juga, buat apa saya sekolahkan anakku jauh. Nah ada SMP di sini. Tapi daya saing juga ya. Perlu memang. Ya, Sinergi. sekarang dari sisi pengajarnya, Pak. Pengajarnya sendiri apakah juga terdistribusi secara merata di sekolah-sekolah? Ya, saya kira kalau tenaga pengajar sekarang guru-guru sekarang sudah SDM-nya bagus. Ya, nah Mhm, memang ada itu dari dinas pendidikan setiap berapa kali itu ada pembelajaran ya, mhm. ada pelatihan ya, sumber daya guru yang memang harus saya kira sudah merata. Tinggal saya lihat manajemennya, manajemen kita baik karena kalau manajemen baik pasti akan sekolah itu baik ya. Iya Dan terutama dari segi pengawasan ya iya. pengawasan Manajemen apanya, Pak? manajemen seperti pengelolanya ya Mmm, sepertinya ya kita tahu ya ada satu sekolah ya datanglah gurunya kalau sekolahnya bagus tapi kalau manajemen tidak bagus penataan iya. tidak sinergi ada saja di antara di dalam juga ada guru persaingan-persaingan sehingga saling tidak mau menunjuk tidak memberi sehingga dan kami juga sarankan kemarin di MONEF, Monitoring Evaluasi Abu, kami dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa sebaiknya memang setiap 3 sampai 5 tahun evaluasi lah Mhm, setiap guru-guru kalau memang ya guru kemudian mungkin ada kepala sekolah yang sudah terlalu lama iya. ya agak jenuh 5 sampai 7 tahun sudah ada di situ. Saya kira bisa disegarkan sehingga sehingga sekolah itu merasa ada pembaharuan lagi sehingga
kami itu ya merasakan sendiri kalau kami baru di tempat itu kita bekerja. Sekarang ini masih banyak perbandingannya Pak, guru yang honorer dan guru ASN Pak. Sekarang kan sudah boleh, apalagi P3K sudah mulai semua dan dibagi rata ya. Iya. Jadi saya kira itu lagi bagaimana pemerintah kota memberikan edukasi, memberikan apa namanya pendidikan ekstra kepada terutama tenaga pengajar kan banyak. Mhm. Nah, sehingga kita juga ini tidak dari ibu guru, bapak guru yang merasa pasti harus bagaimana cara belajar, belajar, belajar. Dari Iya, banyak sumber-sumber yang bisa kita dapat. ya, ini termasuk untuk sekolah dan juga pengajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus, Pak. Ini juga termasuk keberadaan sekolahnya dan guru-gurunya juga mendapat perhatian dari Dewan. Kami selalu intinya itu ya kami kan dengan sekolah tidak terlalu bersentuhan. Kami selalu bersentuhan langsung dengan eh, Ibu Kadis karena kebetulan ya Ya, Ibu Dinas Kadis Pendidikan. kemudian membidani kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD, kepala bidang SD, bidang PAUD ya itu kami selalu jadi setiap monet harus ada itu. Ya bagaimana kita memberi sampai di mana ya karena kalau kepala sekolah itu kemarin baru setelah ada sedikit ya kemarin waktu baru kita kumpul Ya, kita panggil kurang lebih 18 kepala sekolah yang memang kemarin bilang yang selalu bersentuhan kita sedikit. Tapi kalau ada masalah, ya, langsung juga kami menelpon langsung hadirkan kepala sekolahnya apabila ada masalah. ya. Kami Dari pengawasan. Monef kemarin itu yang mengerucut apa, Pak? Permasalahannya atau tantangannya dari Dinas Pendidikan? Ya, dari Monet itu kemarin ya kami juga ini terutama dari banyak tadi prasarana sekolah, Oke. bantuan-bantuan. Artinya kita lihat sekolah itu sudah mestinya toh Ya. ada bantuan, bantuan dari segi infrastruktur, bantuan untuk pendidikan lah, Ya. anak-anak apa, bantuan komputer, perpustakaan, ada juga musalah, dan kami karena memang kami rutin Bu, rutin kami dari Komisi D itu, dalam 1 bulan kita turun sidak, betul sidak terutama kebersihan dari WC-nya, Ya. karena itu yang paling pokok WC, kalau bersih itu insya Allah. Kemudian perpustakaan, Ya. ya, kemudian ruang guru, kemudian juga pembelajaran tidak melampaui. Karena kalau melampaui daripada kapasitas sekolah pasti tidak nyaman, ya. Rata-rata sekarang rata saya lihat juga ruangan itu sudah ber-AC, ya. Ada pemana itu kan Sudah berhasil untuk ruang kelas, Pak, iya sekarang? sudah ada, SMP? iya ada ber-AC ya, ada banyak Oh, semua kalau yang di kota walaupun di pinggir kemarin karena semua kami bagi rata ada yang turun di wilayah utara, selatan, timur, oh. kami sudah ya ada ber-AC, ada masih ada kipas. Oke, kalau masalah prasarana, sarana prasarana itu Pak pasti kaitannya dengan anggaran. Ya, Nah, ini kira-kira di 2025 kemudian nanti perbandingannya apakah di 2026 dengan kebutuhan-kebutuhan tadi yang Pak Haji sampaikan, apakah ada koreksi ya terhadap dana pendidikan dengan kebutuhan juga dari program pemerintah baru ini untuk distribusi seragam gratis. saya kira ya, saya akan melihat dari segi anggaran. Saya kira dari segi dinas itu kan kalau tidak salah pendidikan lebih satu pun ya terutama dengan sekolah infrastrukturnya ya kemudian dari segi apa sarana ya pasti nih kalau sekolah itu dari segi guru bantu guru apa semua ya ya itu pasti ya jadi anggaran untuk Diknas itu memang lebih ya, eh, hampir sama dengan kesehatan ya yang paling itu adalah PU. Jadi saya kira ini sebentar lagi nanti setelah dibahas KUA PPS ini akan dibahas lagi untuk anggaran pokok 2026. Ya, Kami pasti komunikasi lagi, apalagi yang akan dilihat dari PAD Kota 2026 ini ada belum itu akan pasti komunikasi bahwa anggaran ada ini apa yang kita mau ya prioritaskan apa dulu seperti bantuan laptop untuk anak-anak ya. Nah, itu tadi memang kita
fasilitasi demi kemajuan. Ya, saat ini apakah masih ada Pak bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga donor seperti itu mungkin ya Pak untuk pendidikan di Makassar? Saya kira kami tidak terlalu tahu. Itu Hmm, biasanya dari pemerintah kota bekerjasama dengan ya, dari ada dinas CSR CSR ya. ya, CSR ya. Itulah mungkin ada pemerintah kota dengan adanya CSR masuk, tinggal dia Ya, berhitung. Nah, dibelanjakan memang bentuk untuk bantuan. Memang dari CSR itu sudah bentuknya tidak berupa finansial uang ya, apa ya. berupa barang. Tinggal pemerintah kota harapkan bahwa ini perlu dipentingkan. Jadi Itu bisa dimungkinkan Pak dengan pengadaan penambahan ya bisa sekolah-sekolah ke bisa depan itu itu. kami siap Bu, kan ada beberapa betulnya setelah kita mau mendengar aspirasi warga ya kita ajukan itu Bu. Ada Ya, ya sekolah-sekolah penyangga dengan bantuan rehab ya ya, ada betul-betul ada turun sidak Bu selalu sidak bagaimana karena kalau tidak tidak ada sidak kami tidak tahu ya hmm, seperti kemarin bawa kareng itu ada berapa itu kita masuk di Taman Andre ada satu SMP 8 wilayah ya daerah ke Baronggo jadi tidak supaya ada informasi Bu bahan mungkin saja dari dinas tidak dia tahu ya, karena yang namanya kepala sekolah pasti juga akan aneh kita yang langsung mendapatkan kita ya dengan monet kita ini langsung memberitahu ibu kadi ada sekolah begini Bu kalau ibu hanya ibu kadisnya bilang kami kami yang langsung ini ada fotonya masa tidak diperhatikan ya, kami itu WC-nya Bu ada yang masa anak-anak mau bergabung dengan WC guru ya sehingga semrawut nah, itu yang paling penting sekali dulu pertama kita Bu lain-lain itu ya itu tadi baru masuk kita kalau WC-nya sudah bagus bersih apa pasti yang lain yang intinya. ya Pak Haji dengan sekolah-sekolah di Kepulauan Makassar seperti apa Pak? Kepulauan juga ya kami pernah ke Sangkarang, pulau Sangkarang, ya, iya bagus Bu, bagus. bagus lihat ya. Ya, tidak ya kami tidak mengatakan bahwa sama tapi ya sedikit lah tapi sudah fasilitasnya terpenuhi Bu. Gurunya juga begitu saya lihat prasaranya bagus-bagus juga Bu. Ada laptop, ada apa semua itu. Ya tadi memang ya tidak seperti asik terbatas. Bangkunya juga masih bagus semua Bu. Memang perlu ya karena masih ada juga memang sarananya ya dari sekian dari berapa tahun yang lalu itu terus Ya, mestinya ada nih saya kira pemerintah kota kita ini pasti akan memperhatikan terutama heeh. dari sektor pendidikan kesehatan sosial salah pelan-pelan apalagi ini kan baru semua terbentuk apa dilantik kepala dinasnya nah hanya ya pasti dalam waktu cepat ini akan bekerja dengan baik. Ya, baik. Terakhir Pak Haji mungkin ada strategi ke depan ini ya, biar agar anak-anak ini dari kebutuhan siswa, kemudian juga kebutuhan terhadap akses sekolah dan pendidikan, tenaga pengajar itu bisa sama-sama ketemu begitu Pak Haji ke depannya. Mungkin dari strategi dari Dewan sendiri seperti apa yang ingin disampaikan kepada dinas terkait. Ya. Terima kasih Bu. Yang pertama kami dari DPRD Kota Makassar sebagai lembaga, intinya kami selalu mitra dengan pemerintah. Ya, dengan bermitra pemerintah pasti akan hubungan dengan baik. Itulah dengan biasanya kita rapat paripurna, dari situ kita bisa masuk langsung Iya, dengan 50 anggota dewan ya. Masalah pendidikan pasti akan ada ketemu ya. Intinya bagaimana setiap tahun ada peningkatan. Nah, peningkatan baik dari segi infrastrukturnya, baik dari segi SDM-nya, guru ibu guru dengan ya semua fasilitas ya. Pun juga kita melihat dengan apa namanya PAD dan iya, saya kira Kota Makassar ini bagus sekali ya tidak sehat ekonominya ya karena apa yang biasa kita minta ini selalu sesuai dengan jadi saya lihat saya tidak masuk di anggaran Bu saya selalu monitor tidak ada yang memang kembali kendala efisiensi iya. tapi setelah efisiensi ada kembali lagi normal apa yang dia minta. Pemerintah kota maksudnya kita kan fungsi DPRD itu penganggaran, kemudian legislasi, undang-undang, terakhir Kawasan itu ya. pengawasan.
Tidak ada terlalu semua berjalan baik semua, tidak ada bilang, DPRD minta begini, pemerintah kota tidak, ya jalan dengan baik pemerintah kota dan kita dari itu Ya, yang penting sekali. baik. Terima kasih banyak Pak Mensani Daengkeca ya dari Partai P3 ya Iya, Pak. P3. Di Komisi D Iya, DPRD Kota Makassar. Beliau ini kalau di Komisi D ya memang terkait dengan hal-hal kebutuhan dasar masyarakat. Dan kali ini kita membahasnya mengenai pendidikan ya. iya, Dan berharap bahwa dengan peran DPRD Kota Makassar, pemerataan pendidikan, kemudian akses pendidikan itu bisa merata di seluruh kalangan ya masyarakat, apakah di masyarakat perkotaan ataupun di masyarakat pinggiran ya. iya. Tadi Pak Aji juga menyampaikan bahwa mungkin kedepannya perlu dipikirkan untuk mengadakan 15 Ya sekolah kurang mangga lebih ya. sekolah-sekolah penyangga Bu, Sekolah yang penyangga jangan khususnya di tingkat ya, SMP ya. iya di Semoga SMP ini ya. bisa terwujud dan Iya, masyarakat bisa lebih mudah ya dan banyak pilihan, tidak harus sekolah itu lagi ya yang menjadi tujuan dari sekolah karena semuanya juga sudah dipikirkan standarisasi iya juga ya standar. Pak yang sudah Ya, ditingkatkan, selalu ditingkatkan dan pendidikan ini menempati posisi pertama ya Pak iya untuk pendidikan anggaran ya. ya Ya, betul. paling besar ya. Iya. Jadi seharusnya dari segala pihak stakeholder itu bisa memanfaatkan dan bisa melakukan pendistribusian anggarannya itu juga dengan merata dan Iya, sesuai tepat guna ya iya. begitu. Terima kasih banyak Ya, Pak terima kasih Bu, Aji ya, untuk kasih. waktunya. Sukses Ya, Ki, kasih. sehat-sehat Ki Sama waktunya kami ya. dan bisa kembali Salah. menampung aspirasi masyarakat meskipun sekarang lagi menempati kantor sementara ya Pak Iya, ya. di Perumnas Universitas di kantor. Iya. Sementara, salah. Iya, Semua tapi di sudah berjalan baik. waktu-waktu ini, di masa-masa ini dari legislatif memang sedang merampungkan Monef sudah selesai, Pak ya? Ya, Monep selesai kemarin ya, apa namanya, reses juga selesai. Oh, sudah selesai. Dan Alhamdulillah. nanti akan dilanjutkan dengan rapat-rapat Iya, berikutnya. eh, pansus ya. Pansus Pansus. iya, Kem- pansus-pansus yang akan kami kerja lagi nih kan ada beberapa seperti pansus cagar budaya, Iya, pan pansus, parkir, ini di kemudian Komisi D ya, Anda khususnya ya? maksudnya semua Oh, karena ini semua ya? pansus tinggal dibagi kita, Bu. Oh, oke. Ada pansus cagar budaya, pansus Pak Aji di pansus apa? iya, Pak Aji di pansus apa? saya masuk di pansus pesantren, Bu. Oh, pesantren. Pesantren lagi, Iya. ada juga pansus kearsipan, ada pansus nota keuangan DPRD, ya, ada pansus perhubungan. Saya ada dua, pansus cagar budaya dan pansus pesantren. Oke, next time kita ngobrol soal itu lagi ya, Ya, Pak bisa Aji lah, ya. Bu. Ya, selamat kembali menjalankan tugas-tugasnya, Ya, Pak. Bu, Sehat kasih banyak. selalu. Dan baik, demikian perbincangan kita di Parlemen Update untuk kali ini bersama Min Sani Dengkeca dari Partai P3 di Komisi D DPRD Kota Makassar. Kita berjumpa lagi untuk edisi berikutnya. Selamat untuk Anda yang sudah menyaksikan ini. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Ya, boleh, Bu.